Hey guys, halo kalian semuanya fans DC, gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Memang di tahun 2021 ini tuh tepatnya memang di Januari kita belum terlalu banyak mendengar berita tentang DC Universe, apa proyek mereka kedepannya dan apa yang akan diservis kepada kita para fans semuanya. Tapi di awal Februari ini kita mulai diberikan beberapa spoiler kecil terkait proyek Justice League Snyder Cut yang akan dirilis di Maret 2021 ini, artinya sebulan lagi. Yang direncanakan pada awalnya ini akan dibuat 4 episode, satu episodenya 1 jam, karena memang durasi jadi Justice League Snyder Cut ini 4 jam. Tapi ternyata di sini Zack Snyder memutuskan untuk sekaligus membuatnya satu buah film tapi dengan durasi 4 jam. Mampus nggak tuh? 4 jam. Jelas di sini kalian benar-benar puas bakal menyaksikan bagaimana kisah Justice League yang sebenarnya, yang versi sutradara aslinya, yang benar-benar rencana awal dari DC Universe atau Snyder Cut Universe. Dan sekarang kita mulai diberikan spoiler-spoiler penting yang nantinya bakal dihadirkan di Snyder Cut Justice League di HBO Max bulan depan. Setelah kemarin kita diberikan bocoran kecil terkait adegan Steppenwolf ini yang melawan bangsa Amazon yang begitu ganasnya, dan hari ini ternyata mereka juga membocorkan bagaimana tampilan terbaru dari Jared Leto menjadi Joker di masa kini. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari Joker versi Jared Leto ini. Dan ini bisa dibilang adalah versi Joker paling dark dari sisi Jared Leto. Sebenarnya hari ini juga ada beberapa info menarik yang teman-teman harus tahu. Di antaranya adalah Jason Momoa ini sedang tahap negosiasi untuk mengisi suara Knuckles di film Sonic yang kedua. Berita kedua yang tidak kalah menghebohkan juga, ternyata Tom Holland ini mengatakan kalau tidak akan ada Tobey Maguire, Andrew Garfield di film Spider-Man ketiganya. Jelas ini pernyataan Tom Holland ini cukup mencurigakan dan juga kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tom Holland, karena berhubung sejauh ini ada banyak sekali bocoran-bocoran beberapa cast-cast penting di film-film Spider-Man yang sebelumnya juga hadir di lokasi syuting Spider-Man versi MCU yang ketiga ini. Di antara lain ada William Dafoe, kemudian Scorpion dan sebagainya, kemudian juga Daredevil juga sempat hadir di set Spider-Man ketiga ini. Jelas kalau kita melihat dari semua bocoran-bocoran set syuting itu, kita jadi sedikit kurang mempercaya apa yang dikatakan oleh Tom Holland. Semua itu terserah kalian, apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang mari kita beralih ke berita inti, di mana di sini Zack Snyder sudah menampilkan Joker versi Jared Leto yang lebih dark. Di sini serem sekali guys, karena biasanya kalau kita melihat Jared Leto ini tertawa dan gembira, di sini benar-benar serem. Udah kayak film misteri, udah kayak Falak tampilannya. Hal pertama yang membuat kita gagal fokus ketika melihat Joker Jared Leto ini tentu saja tampilan rambutnya guys. Rambutnya di sini mulai panjang dan juga tampilan dengan yang sangat seram yang membuat kita merinding dan juga penasaran dengan aksinya di Justice League Snyder Cut nanti. Dan juga kalau kita melihat sekeliling dari Joker ini, kita melihat di sini seperti ruangan isolasi untuk penjahat kelas kakap, di mana di sini Joker tampaknya sudah lama sekali di penjara. Kalau kita melihat dari ukuran rambutnya, kemudian lusuh-lusuh bajunya dan juga make upnya yang sangat berubah. Di sini juga tampilannya di sini yang sangat nyentrik, di tangannya itu udah nggak ada tato lagi guys. Kalau di Suicide Squad terakhir kita melihat di situ di tangannya kan ada kayak tato-tato tertawa kayak gitu dan sebagainya, di keningnya juga ada tato, dan di sini benar-benar dihilangkan oleh Zack Snyder. Kita nggak tahu kenapa bisa hilang, apakah tato itu bisa memudar, apakah tato Joker selama ini itu cuma tato-tatoan anak kecil biasa, dan kita nggak tahu. Juga sebelumnya kita tahu sendiri kalau Joker versi Jared Leto ini sebenarnya memang tidak ada di konsep awal dari film Justice League. Dia tidak akan hadir di Justice League. Tapi setelah banyak sekali permasalahan yang hadir di Justice League sebelumnya, dan Zack Snyder diberikan kesempatan untuk membuat Justice League lagi versi dia sendiri, akhirnya dia mulai menampilkan Jared Leto ini, dan kemudian dia menelpon Jared Leto, apakah kamu ingin ikut gabung dan sebagainya. Akhirnya Jared Leto ini juga ternyata sangat ingin gabung di Justice League Snyder Cut, karena memang kalau di luar sana heboh banget guys masalah ini. Nggak tahu kalau di Indonesia kan memang kurang terlalu ini ya kalau di situ untuk khusus orang-orang yang dewasa dan sebagainya. Tapi kalau untuk di luaran sana ini benar-benar heboh berita tentang Zack Snyder ini akhirnya mendapat dukungan, dan sekarang ternyata terbukti kalau Jared Leto ini masuk ke dalam bagian Justice League Snyder Cut. Karena Justice League Snyder Cut ini merupakan juga proyek terakhir Zack Snyder di DC. Kita nggak tahu kedepannya apakah Warner Bros dan juga DC ini menarik kembali Zack Snyder yang jelas. Nah, kalau kita melihat pergerakan dari Zack Snyder ini, dia benar-benar ingin memuaskan fans semuanya, karena selama ini sejak awal-awal Justice League ini belum pernah sama sekali Batman ini bertemu dengan Joker dalam satu frame. Yang hampir saja bertemu satu lawan satu ini hanya di film Suicide
Suicide Squad di tahun 2017, di mana di sana juga mereka tidak satu frame dan akhirnya Joker lolos setelah aksi Harley Quinn melawan Batman dan sebagainya. Sejak saat itu kita benar-benar greget kapan sih Batman ini ketemu dengan Joker si Jared Leto ini, karena memang keduanya sebenarnya kalau kita lihat sejarah panjang dari permusuhan Batman dan Joker ini benar-benar harus ketemu dengan Batman. Nah, makanya di sini Zack Snyder ini akhirnya dalam waktu durasi 4 jam Justice League ini dia benar-benar pengen memuaskan keinginan-keinginan fans untuk terakhir kalinya dan mempertemukan Batman dengan Joker ini dalam satu frame untuk yang pertama kali dan juga untuk yang terakhir kalinya. Dan juga kalau kita melihat masa depan dari Jared Leto dan juga Ben Affleck ini, kedepannya juga Ben Affleck tidak akan memerankan Batman lagi. Aksinya yang terakhir hanya di Justice League ini dan juga di film The Solo The Flash. Itu pun hanya sekilas saja, dan setelah itu Ben Affleck ini sudah tidak akan memerankan Batman lagi. Kemungkinan juga akan diteruskan oleh Robert Pattinson mungkin. Dan juga kalau kita melihat bagaimana terkenalnya Joker versi Joaquin Phoenix, tampaknya Joker Jared Leto ini juga akan menjadi aksi terakhirnya di DC Universe. Semoga aja pertemuan Batman dan juga Joker di film Justice League ini nanti benar-benar membuat fans sangat-sangat puas, dan juga Joker Jared Leto memberikan perlawanan yang benar-benar mematikan untuk Batman. Dan ini sangat relate sekali dengan mimpi buruk dari Batman di film yang sebelumnya, bahwa dia melihat bagaimana nasib bumi setelah kedatangan Darkseid dan sebagainya. Dan kita juga penasaran bagaimana caranya Zack Snyder ini memberikan selipan-selipan perlawanan Joker ini ke Batman ketika justru datang penjahat yang lebih besar lagi dari Joker. Justru benar-benar sangat merepotkan untuk Batman dan juga teman-temannya. Yang jelas pertemuan antara Batman dan juga Joker Jared Leto ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk memberikan persembahan terakhir untuk kepada fans untuk terakhir kalinya. Dan tentu Dallas juga cukup sedih karena Ben Affleck ini juga sangat cocok untuk memerankan Batman di masa kini. Terlepas dari semua komentar-komentar orang bahwa Ben Affleck nggak cocok dan sebagainya, menurut Dallas ini sangat cocok untuk gambaran Batman masa kini. So, buat teman-teman semuanya yang penasaran bagaimana aksi mereka di Justice League ke depannya, kalian harus bersabar di bulan depan di Maret 2021 dan hanya bisa disaksikan di HBO Max, atau kalau di Indonesia ini kayaknya di HBO Go ya guys ya. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Itulah beberapa berita yang cukup menghebohkan hari ini. So, kalau nanti kedepannya ada berita-berita terbaru yang cukup penting untuk kita share di YouTube ini, nanti kedepannya Dallas akan buat videonya juga. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dallas Green mengupload video setiap harinya. Thank you guys.